Samsung Galaxy S10 Plus atau S10 in general itu menurut gue masih menjadi peak Samsung dari desain dan fitur, karena menurut gue ini paling komplit even dibanding dengan Samsung zaman sekarang. Jadi harganya sekarang makin murah, performance juga yang pastinya makin menurun. Apakah masih oke dipakai di tahun 2024? Mari kita langsung aja review S10 Plus ini. Halo guys, nama gue dari StefTech dan mari kita langsung aja review si Samsung Galaxy S10 Plus di tahun 2024. Sebelum kita review seperti biasa harga dan speknya. Untuk harga, gue beli ini tuh Exynos dengan RAM 8GB, internal storage 128GB, dan ini tuh gue tuh kondisinya unit only tapi dikasih charger sama charging brick yang bawaan dari si HP-nya. Yap, ini Exynos dan kondisinya tuh gue bisa bilang pretty much like new. Masih ada stiker Indonesia di belakang dan layarnya semua masih mulus. Ada sedikit hair scratch di bodi belakang, tapi selain itu sih untuk layar mulus, nggak ada scratch dan kondisi cukup bagus. Gue dapet di harga ini 2,9 jutaan dan pakai promo bisa 2,8 juta. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Tapi unitnya agak langka, jadi mungkin link yang di bawah belum tentu bisa bekerja selamanya ya. Anyway, untuk speknya sendiri kita cepet aja, ini tuh pakai Exynos 9820 untuk yang varian Indonesia. Kalau misal di USA sama Cina itu pakai 855 ya, Snapdragon. Terus dia penyalahan 6,4 inci Dynamic AMOLED, sayangnya masih 60Hz tapi kualitasnya udah sangat bagus. Itu 2K display yang bisa di-adjust. Terus dia udah ada reverse wireless charging juga, ada NFC, ada micro SD dan ada headphone jack. Itu sangat komplit banget ya. Terus ini juga bisa fast charging tapi lambat banget, dia hanya di 15 watt. Oke, kita mau bahas untuk si desain dan displaynya sendiri. Jujur untuk desain sendiri gue sih paling cinta sama desainnya Galaxy S10 ya. Desain belakang dia tuh simple banget, kameranya 5-star design yang gue suka. Build-nya semua dari kaca dan aluminium, sangat premium. Dan ini tuh kameranya flash banget sama body, jadi nggak kelihatan kayak HP zaman sekarang yang kameranya gede-gede, jadi agak goofy ya belakangnya. Terus untuk layar depan, ini layar depan masih pakai Edge display. Bezel atas bawah itu simetris, tapi memang nggak setipis bezel zaman sekarang, tapi masih kelihatan modern banget. Dan Edge display memang sangat timeless ya, masih kelihatan super modern, super sleek, dan super elegan. Cuma memang yang gue rasa dari Edge sendiri, ini si Edge detection-nya nggak sebagus kayak S20 atau S21 ya, kalau nggak salah yang masih pakai Edge. Biasa aja lah gitu. Si Edge kadang-kadang masih suka ke-scan si palm gue. Tapi untuk display desain depan sih, gue suka banget. Terutama pilih desainnya ini bener-bener, nggak tau ya, gue suka pilih desain kayak gini itu daripada di tengah dengan di pinggir gitu, kerasa lebih keren ya menurut gue itu. Gimana menurut kalian? Tapi ya, menurut gue itu bagus. Dan bagaimana untuk si kualitas displaynya sendiri? Di tahun 2024 sih displaynya gue bisa bilang masih sangat strong banget. Masih kerasa kayak flexi banget ya, kecuali di refresh rate-nya. Display quality ini mau dipakai buat nonton film, khas Samsung, sangat vibrant, sangat bersih dengan view angle yang bagus banget. Ya kalau misalnya dibandingin sama HP-HP zaman sekarang yang harganya 5-6 juta pun ya, kayak misal Poco F6 atau misal Samsung Galaxy A55, S10 Plus layarnya masih jauh lebih baik menurut gue. Untuk visibilitas di bawah sinar matahari juga surprisingnya masih sangat bagus ya, bisa kita lihat itu kondisi lagi panas banget ya, Bandung hari ini lagi panas banget. Tapi masih kelihatan layarnya, walaupun agak gelap tapi masih kelihatan loh. Dan surprisingly masih sangat usable, jadi masih oke banget menurut gue. Terus untuk haptic dan touch juga, pertama untuk touch ini nggak ada masalah, walaupun 60Hz tapi nggak ada masalah touch delay, that's pretty good. Dan untuk si hapticnya ini juga cukup bagus. Haptic memang nggak sekuat atau nggak sebulet haptic Samsung zaman sekarang, tapi udah kerasa fleksibel, kerasa bulat, kerasa nyaman dipencet dan nggak ada bleber-bleber nggak jelas. Mantap sih. Dan untuk biometrik sendiri, dia itu pakai ultrasonic. Yap, ini HP Samsung pertama yang pakai ultrasonic ya, kalau misalnya kalian ingat. Tentang kecepatannya memang karena dia performance chipsetnya juga agak lemot, jadi performance biometriknya juga ke efek ya, bisa kita lihat gak cepet banget. Dan dibanding sama ultrasonic zaman sekarang memang gak se-optimize ultrasonic zaman sekarang. Kalau kondisi gue kering banget, kadang-kadang harus agak neken mencetnya baru nge-scan. Tapi overall ultrasonic ini menurut gue masih lebih cepet daripada mayoritas HP zaman sekarang yang pakai optical, even HP flagship menurut gue. Dan bagaimana untuk si kualitas audio quality-nya? Ini kenapa gue suka banget sama HP ini, karena HP ini masih ada headphone jack, di bawah kiri posisinya bagus, tapi disclaimer, gue nggak rekomend kalian nyalain Dolby Atmos untuk kualitas pakai headphone ya, karena kualitasnya bakal jadi jelek, bakal jadi bassy, sama soundstage-nya jadi aneh lah, gue kurang suka. Jadi ya, untuk kualitas sendiri ini gue pakai Dolby Atmos mati, dan gue pakai headphone SIMGOT EA500LM. Itu suaranya tuh lebih ke arah balance, sedikit warm ya untuk si SIMGOT itu, mirip kayak Hexa lah, cuma lebih clear. Nah, untuk si kualitasnya sendiri, ini headphone jack-nya sangat baik.
full volume ini bisa keras banget tanpa ada distorsi, sampai bisa keras banget, bisa merusak earphone juga, itu gue nggak rekomen. Di volume 40% aja udah sangat keras dengan kualitas yang sangat bagus, sangat jernih, dan yang gue rasa dibanding sama HP lain tuh ya, headphone jack itu tuh kerasa bener-bener detail banget suaranya ya, lebih clear gitu suaranya dibanding sama pakai converter gitu. Jadi sangat clear, sangat jernih, dan masih kayak flagship sih. Tapi memang kalau misalnya dibandingin sama HP yang masih headphone jack kayak LG V60 ya bagusnya LG V60 lah. Tapi dibanding sama flagship biasa lainnya gitu ya, ini sih masih ada headphone jack bener-bener handy banget lah, gue suka banget. Dan juga untuk kualitas speakernya bagaimana? Tapi untuk speaker sendiri gue rekomend kalian nyalain Dolby Atmos. Pakai Dolby Atmos nyala, ini suaranya sangat-sangat bagus. Suara vokal bassnya bagus, jadi nggak overwhelming ke mid-range instrumen, pas banget. Overall suara masih kerasa kayak HP flagship ya, masih bassnya oke, sound saja cukup bagus, mid-range-nya bagus, dan juga detailnya surprisingly masih bagus banget. Kalau misalnya mau dibandingin mungkin sama Galaxy A55 atau misalnya sama Poco F6 yang harganya jauh lebih mahal ya, ya bisa dibilang ini masih lebih bagus, karena ya memang ya flagship tuh walaupun udah ini umur udah 5 tahun tapi masih lebih bagus dari HP mid-range zaman sekarang, jadi ya itu wajar sih. Anyway, untuk lebih detailnya ini di speaker testnya, gue rekomend kalian pakai iPhone seperti biasa biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out. Oke. Oke, so moving on ke si kamera quality. Jadi kamera belakang ini juga sangat-sangat versatile ya. Di tahun 2024 ini komplit banget. Dia triple kamera, main kamera di 12 megapiksel. Kamera kedua telephoto 2x optical zoom itu ada di 12 megapiksel juga. Dua-duanya ada optical image stabilization, dan kamera terakhir itu di ultra wide 16 megapiksel tapi nggak ada OIS. Tapi bisa super steady. Terus untuk kamera depan dia ada 2, 10 dan 8 megapiksel dan bisa nge-record di resolusi 4K 60 fps, sama kayak kamera belakang. Tapi dua-duanya kameranya kalau pakai 4K 60 fps itu electronic image stabilization-nya bakal mati ya. Yap, agak menyayangkan tapi sih udah bisa 4K 60, cukup bagus. Nah, kita bahas dulu untuk kualitas kamera belakangnya. Jadi untuk kamera belakang, tiga-tiganya kameranya menurut gue sih sangat bagus, sangat solid. Dan yang paling penting warnanya tuh simetris ya, nggak berubah-ubah kualitasnya. Detailnya oke, ultrawide-nya juga bagus, main kameranya bagus banget, telefotonya juga cukup bagus. Semua punya dynamic range yang oke, clear, dan menurut gue sih dibanding sama HP 5-6 jutaan sekarang pun bisa bersaing lah, malah even better menurut gue ya. Terus kalau misalnya mau dibandingin lah ya main kameranya sama HP lain tuh bisa kita lihat yang harganya lebih mahal atau mirip-mirip di tahun 2024. Gue bisa bilang ini gue lebih suka Samsung ya di beberapa aspek. Pixel sih dibanding sama Pixel masih lebih 6 pixel, tapi overall Samsung S10 Plus masih bagus banget kualitasnya. Untuk malam hari juga cukup oke, walaupun gue rasa ada sedikit glare-nya agak sedikit lumayan ya, tapi masih oke lah. Gambar masih clear. Viewfinder-nya juga kalau ngambil tuh nggak lama banget, nggak nunggu kayak 5 detik, cuma 2 detikan. Dan gambar masih clear, bagus, dan detail. Selfie juga cukup oke, dia bisa super wide, bisa kita lihat, jadi karena ada 2 kamera itu. Dan kualitas foto bagus banget selfie-nya menurut gue. Clear, vibrant, kadang-kadang suka over smoothing, tapi overall bagus, foto di barisan matahari masih oke. Dan bagaimana untuk si video recording-nya yang tadi gue mau bahas. Video recording, HP ini bisa di 4K 60 atau 4K 30 atau 1080p 60. Untuk sampelnya gue bakal bahas di 4K 60 dan 4K 30 ya. Sekarang kan bisa nilai gimana kualitasnya juga, terutama dengerin mikrofonnya sih bagus banget ini. So ya, ini dia sampel si videonya. Check it out guys. Oke, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 di S10 Plus, dan yang bedanya ini ada electronic stabilization. Terus lensa juga kalian bisa ganti ya, dari main nih bisa ke ultrawide atau bisa ke telefoto, jadi bisa gonta-ganti lensa, dan juga bisa ganti kamera ke kamera belakang, karena kamera belakang juga bisa 4K nih kayak gini ya. Bagus juga sih kamera belakang, tapi kalau di sinematografi langsung kayak gelap ya. Tapi kalau misal kayak gini pretty good ya, jernih banget sih. Dan kalau misal kita coba aja lihat depan nih, dynamic range bagus, gue nggak tahu naik gimana, dan langsung aja kita moving on ke 4K 60 sambil jalan kaki. Naik mobil maksudnya. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 4K 60 fps.
ini tuh kalau di S10 Plus mati ya si electronic stabilization-nya, jadi bisa kita lihat mungkin gak sestabil 4K30 yang tadi di jalan kaki biasa, tapi sih masih cukup oke, bisa dibilang vibrant banget kalau di layar. Dan kalau nggak di dalam ruangan sih nggak ada smoothing jadi kayak tanah liat semua ya, masih detailnya bagus. Cuma memang dia nggak bisa ganti lensa, jadi stuck di main lens, dan zoom lens main lens tuh hanya maksimal 10 kali. Tapi ya cukup bagus sih, landscape oke. Dan ya langsung ini kita moving on ke gaming performance-nya ya. Oke, jadi untuk gaming performance sendiri, ini sebenarnya salah satu kelemahan dari HP ini. Game performance di HP ini karena dia pakai Exynos 9820 yang memang bukan chipset paling kenceng ya. Even pada zamannya, jauh ke outperform sama 855. Untuk gaming sebenarnya masih bisa, tapi mending main game yang bener-bener enteng aja ya. Soalnya pas gue tes main game tuh, di B-roll gue main game Wuthering Wave, itu semua di rata kiri, very low. Gameplay sih masih bisa, masih oke, masih playable bisa kita lihat, tapi stutteringnya lumayan banyak dan FPS-nya juga ini sangat rendah. Jadi kalau bisa kalian sabar sih masih oke, tapi gue sendiri sih mendingan main game yang lebih enteng aja ya. Even main game yang gak terlalu berat pun menurut gue mid-range ya, kayak Bandori itu buat main game rhythm. Gue itu Bandori di setting low setting, dan gue nggak rekomen nyalain 3D cutscene ya, atau 3D kayak stage gitu tuh bisa kita lihat. Kalau pakai 3D stage gitu memang jadi stuttering banget sih note-nya. Tapi kalau dimatiin sih oke, smooth dan enak, gak ada masalah. Audio sama touch juga gak ada masalah, cuma performance aja masalahnya ya. Jadi ya kalau untuk main Bandori gue rekomen low setting terus dimatiin si 3D CGI-nya lah, gue bisa bilang. Tapi overall sih untuk game performance masih oke lah kalau main game yang mid-range kayak enteng. Tapi untuk game berat kayak WoW, Snowbreak, Genshin gitu sih, ya harus sabar aja. So, untuk UI experience, kira-kira HP ini sudah di OS Android berapa? Dia sudah di Android 14 dan di One UI 4.1. Yap, ini di zaman dimana Samsung masih pelit banget sama software update ya, bisa kita lihat tuh. One UI 4.1, Android 12. Jadi, Android 12 sih untuk HP harga 2 jutaan, 3 jutaan ya, masih acceptable lah. Dan performanya sendiri sih gue bisa bilang untuk day to day masih oke banget, bisa kita lihat. Walaupun 60Hz kadang-kadang kerasa kayak nge-lag, tapi masih cukup smooth. Launch aplikasi juga masih relatif kenceng. Multitasking oke. Buka aplikasi scrolling gitu masih acceptable lah. Ya kayak HP-HP harga 4 jutaan zaman sekarang. Memang ini performanya udah jauh nggak kayak HP Samsung S ya. Lebih kayak, ini performanya tuh kayak di antara Galaxy A35 sama A55 lah. Kalau bisa kalian pernah nyoba HP 2 itu ya. Kayak gitu lah. Kayak HP 4 jutaan. So, untuk performance sih masih oke lah, tapi nothing special. Dan untuk dalam info, ini tuh sudah di HDR10 Plus dan sudah di Wideband L1 buat yang penasaran ya. Terus bagaimana untuk si battery life si S10 Plus? Battery life ini untuk unit gue baterainya masih cukup oke dan masih bisa bertahan 1 hari penuh dalam pemakaian medium, sosial media, nonton video, ngambil foto gitu-gitu ya. Masih bisa seharian, dan gue dapat SOT sekitar 6-6,5 jam. Jadi masih sangat bagus, gue hoki dapat baterai yang masih cukup sehat. Ini sih lumayan apik ya, pemakaiannya jadi cukup bagus. Jadi baterai sih gue nggak ada masalah, cuma yang bikin masalah sih chargingnya aja ya. Dia hanya 15 watt, jadi memang lama banget fullnya. Itu masih kelemahannya itu ya. Jadi ya, untuk kelemahan, sebelum kita tutup videonya, tadi gue udah bilang ada beberapa kelemahan dari HP ini. Yang paling kelihatan hanya 2 sih, dari game performance dan dari charging speed. Kalau misalnya kalian gak apa-apa sama 2 hal tersebut, kalian bukan gamer sama kalian gak terlalu peduli sama charging speednya kenceng, ini HP sih mantep banget. Jadi untuk konklusinya menurut gue ya, kalau misalnya kalian lagi nyari HP sekitar 2,8 jutaan, 2,9 jutaan, yang X Sane atau X Indonesia, X resmi, HP flagship, Samsung Galaxy S10 Plus sih gak ada bandingannya ya. Ini paling komplit loh, semuanya ada. Layarnya mantap, kamera dia komplit banget, dual kamera depan, triple kamera belakang, bisa 4K 60, mikrofonnya bagus banget, UI-nya smooth, terus apalagi speakernya bagus, masih ada headphone jack, dual SIM, ada microSD juga. Komplit banget untuk kelas flagship menurut gue. Ini HP Samsung terakhir yang bener-bener A sampai Z tuh ada sih. Desainnya juga ini sleek banget jadi ya. Gue sih no-brainer banget ya kalau lagi nyari HP X flagship 2 jutaan sih, ini pilihannya. Jadi mungkin cuma segitu dari video reviewnya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa komen di bawah. Dan yang pastinya juga, kalau misalnya kalian punya rekomendasi gue pengen review apa selanjutnya, komen di bawah aja. Jangan lupa dan subscribe. Thanks for watching. Ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Goodbye.